Puisi Paskah. Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari melawan mati. Ia yang lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namemet, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sesuai dengan waktu tonton Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan pada kesempatan ini juga kami akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara kami yang beragama Islam. Pada Hari Raya Idul Fitri ini, mari kita saling memaafkan dan membangun kebersamaan yang lebih erat demi kesatuan dan kedamaian seluruh umat di dunia ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dalam kehidupan dialog antara agama, pada suatu pagi saya sedih dan kebetulan hari Paskah itu. Bapak Ulil Absar Abdallah adalah seorang tokoh Muslim Indonesia yang mengembangkan pemikiran tasawuf melalui pengajian virtual kitab Ihya Ulumuddin melalui Facebook pribadinya. Sapaan akrabnya dipanggil Gus Ulil. Beliau menjabat Ketua Lakpesdam PBNU masa tugas 2022 hingga 2027. Ia berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namemet. Bapak Ulil Absar Abdallah adalah pegiat lintas agama. Beliau membacakan puisi Paskah pada perayaan yang diperingati oleh umat Kristen di salah satu gereja. Mari dengarkan puisi Paskah oleh Ulil Absar Abdallah. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja menghindar berdiri di podium itu, apalagi di altar, karena saya tidak berani. Kualat nanti. Jadi saya memilih berdiri di sini. Ini adalah tempat orang-orang awam. Saya akan membacakan puisi Paskah yang saya lupa kapan saya menulisnya. Kira-kira tahun 2011, 2012. Puisi ini saya tulis karena ketika itu sedang marak-maraknya gerakan yang menyesatkan kelompok-kelompok yang berbeda, memusuhi kelompok-kelompok yang berbeda, ada persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Tahun 2010 sampai tahun 2012, 2013 itu tahun-tahun yang muram di dalam kehidupan dialog antara agama. Pada suatu pagi saya sedih dan kebetulan hari Paskah itu, pas hari Paskah, dan saya mengalami kesedihan karena melihat kehidupan keagamaan di Indonesia cukup muram. Lalu saya menuliskan, sebetulnya bukan puisi, mula-mula saya tulis sebagai unggahan tweet. Ini saya tweetkan, sekarang X namanya. Saya tweet melalui akun Twitter saya. Saya tweet berturut-turut. Ketika itu Twitter hanya dibatasi 140 karakter, sekarang panjang. Saya menuliskan beberapa tweet sebetulnya untuk mengungkapkan kesedihan saya karena banyak persekusi, banyak kelompok-kelompok yang mendesakkan kelompok-kelompok lain yang berbeda, dan saya tidak tahu, mungkin dibimbing oleh yang di atas, tiba-tiba saya menuliskan sesuatu yang menggugah banyak orang. Tweet-tweet saya itu tanpa sepengetahuan saya dikumpulkan oleh seseorang. Saya tidak tahu siapa. Saya tidak tahu siapa. Kemudian dikumpulkan dan pada saat Paskah tahun berikutnya tiba-tiba beredar di mana-mana. Saya sendiri kaget karena
saya tidak pernah meniatkan apa yang saya tulis ini sebagai puisi. Tetapi setelah saya baca kembali, memang ini puisi. Dan puisinya kok bagus sekali ya. Saya sendiri sampai heran, Pak Pandi. Pak Pandi di mana? Saya sendiri heran kok saya bisa menulis bagus seperti ini. Kalau saya disuruh mengulang kembali, menulis tidak bisa. Ini bagus sekali ya. Ada puisi-puisi Paskah yang ditulis oleh beberapa teman Kristen, salah satunya Joko Pinurbo. Saya harus jujur mengakui lebih bagus dari saya. Baik, saya akan bacakan puisi ini. Mohon ditayangkan. Ya, mohon ditayangkan teksnya. Puisi Paskah. Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari, melawan mati. Ia yang lemah, menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah beraja nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi. Cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatkanku. Bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, Yesusmu, Krisnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarku tentang keluasan dunia dan cinta. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, omah, jumawa, bagai burung merah. Kalian gemar menghakimi. Tubuh yang mengucur darah di kayu itu bukan burung merah. Ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarmu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Ya, Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan tinggi hati. Ia membuatku cinta pada yang dinista. Selamat Paskah. Puisi Paskah. Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari, melawan mati. Ia yang lemah, menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah beraja nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi. Cintailah. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tak tertarik pada debat ahli teologi.
darah yang mengucur itu lebih nyentuh. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatkan, bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, Yesusmu, Krisnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarku tentang keluasan dunia dan cinta. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, lemah, jumawa, bagai burung merah. Kalian gemar menghakimi. Tubuh yang mengucur darah di kayu itu bukan burung merah. Ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan diniskan. Penderitaan kadang mengajarmu tentang iman yang rendah. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Ya, Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan tinggi hati. Ia membuatku cinta pada yang dinista. Selamat Paskah.